Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rekan-rekan warahmatullahi sekalian, jumpa kembali bersama kami di kesempatan hari ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu kami mengharapkan dan mendoakan semoga teman-teman sekalian di luar sana, di mana saja, selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan oleh Allah SWT dalam menjalankan aktivitas hari-harinya. Teman-teman sekalian, suasana masih terasa. Selamat memperingati 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ustaz, walaupun sebetulnya jika mau dilihat gitu ya, kemarin kita baru, walaupun sebetulnya belum selesai, membahas menyangkut soal masalah G30 SPKI. Kita bahas tentang sosok para tokoh-tokoh yang terlibat di dalam, dan juga tentang apakah kemudian para tokoh-tokoh yang hari ini menjadi fenomenal ya di Indonesia, apakah kemudian terlibat di dalam pergerakan itukah ataukah tidak. Nah, kita sudah bahas kemarin ya, dan hari ini kita mencoba, walaupun kemarin soal masalah komunis ya kita bahas ya, hari ini kita sedikit ingin bicara soal masalah sebagaimana tadi di awal sudah saya sampaikan, menyusul masalah 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi. Tapi pada konteks ini tentu kita tidak ingin menampilkan sesuatu yang dimana sudah menjadi rahasia publik gitu ya, yang sudah menjadi konsumsi umum gitu, betul, yang sudah diketahui banyak pihak. Tetapi cobalah kita menampilkan sesuatu yang something eksklusif gitu ya, yang dimana itu kurang banyak pihak yang kemudian mengetahui tentang hal itu. Nah, nanti barangkali teman-teman sekalian di luar sana ya, bisa nanti bisa menambahkan gitu. Kalau toh misalnya ada satu pengetahuan baru bagi teman-teman sekalian yang diketahui, silahkan dituangkan di kolom komentar gitu, biar kita sama-sama diskusi menyangkut soal masalah ini. Nah, Ustadz, menyangkut soal masalah Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan posisi yang sama dan di samping beliau ya, menjadi umat Syafatul Allah. Nah, Nabi Muhammad dan juga dengan sosialisme. Sosialisme Ustaz. Jadi ini sesuatu yang menjadi pokok utama yang hari ini ingin kita bahas pada kesempatan hari ini Ustaz. Ini menyangkut soal masalah Nabi Allah Muhammad dan juga dengan faham sosialisme. Gimana nih Ustaz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara Rasulullah berarti berbicara Islam ya. Betul. Artinya kalau kita katakan satu kata untuk menyebutkan Islam, atau satu kata implementasi Islam dalam kehidupan dunia akhirat, ya berarti di situ ada satu kata namanya Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah menjadi representatif Islam itu sendiri. Nah, eksklusif hari ini yang menjadi materi kita adalah bagaimana Islam itu memandang sosialisme gitu ya. Betul. Atau Muhammad SAW dan sosialisme. Ini sebenarnya materi luar biasa yang mungkin orang belum pernah mengupas ini dengan baik atau mengupas ini secara detail. Ternyata kalau kita perhatikan, Islam itu cocok juga dengan bahasa sosialisme itu. Nah, pada dasarnya kata-kata sosialisme, kita ambil dulu sosialismenya ya. Kata-kata sosialisme itu baru bergaung di telinga kita, atau mungkin kita menjadi familiar mendengar kata itu, narasi itu di abad 19 ya. Barulah kemudian gaung sosialisme itu sangat ketara sekali, pesat karena adanya satu perubahan di Eropa, dan itu seolah-olah memberikan sinyalemen positif bahwa sosialisme ini menjadi reaksi balik terhadap sistem kapitalistik eksploitatif yang waktu itu terjadi di Eropa. Nah, sinyalmen inilah yang kemudian orang ada satu ekspektasi besar bahwa di dalam sosialisme itu justru meruntuhkan segala bentuk penjajahan ekonomi, penjajahan secara manusiawi terhadap kelas-kelas yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan banyak aspek, dengan banyak teori-teori yang luar biasa di dalam sosialisme yang menunjukkan bahwa semuanya akan terjadi kesejahteraan, keadilan,
kemudian kepedulian, persamaan, pemerataan di dalam hak setiap individu di dalam masyarakat dan berbangsa dan bernegara seperti itu, sehingga orang kemudian antusias sekali dengan ada nilai sosialisme itu. Tetapi dalam perkembangannya sosialisme itu harusnya digandeng dengan humanisme. Tetapi pada akhirnya ketika orang mencetuskan itu, katakan saja dengan tadi Karl Marx saja ya. Katakanlah Karl Marx yang kemudian dia menggaungkan tentang sosialisme dengan gagasannya itu, harusnya sosialisme itu gabungkan dengan humanisme. Tetapi pada kenyataannya terus bergerak, sosialisme bergabung dengan faham ateisme dan komunisme, sehingga menciderai sosialisme itu sendiri. Jadinya seolah-olah ada distance di sini. Iya, betul. Gitu ya? Nah, distance itulah menjadi diferensiasi terhadap agama. Ketika sosialisme itu dia bergandengan tangan dengan ateisme dan komunisme, maka tentu akan merusak tatanan prinsip keagamaan. Artinya agama akan menjadi antipatinya. Agama akan menjadi lawannya ketika sosialisme itu digandengkan dengan ateisme dan komunisme. Tapi ketika sosialisme itu digandengkan dengan humanisme, maka tidak ada perbedaan ya secara signifikan, atau bahkan Islam itu sendiri, Rasulullah SAW sendiri pun sebenarnya adalah mengadopsi atau mengakomodir secara syariat sosialisme itu sendiri. Kita katakan begini, sosialisme hari ini ketika digandeng dengan ateisme maka menjadi lawan agama, dan itu tidak dipungkiri, secara empirik sudah terjadi itu. Bahkan di dalam sosialisme, karena sudah tercampuri nilai-nilai ateisme itu, agama menjadi namanya candu ya. Candu. Agama jadi candu tuh. Bahkan menjadi musuh gitu ya. Menjadi musuh bagi nilai sistem sosialisme itu sendiri. Padahal harusnya dia digandengkan dengan nilai-nilai humanisme. Rasulullah SAW menggandengkan nilai sosialisme itu dengan humanisme, dengan persamaan, dengan keadilan, kemudian dengan nilai-nilai kebajikan. Saya katakan Rasulullah SAW dia membangun paradigma Islam baik ketika di Mekah maupun ketika di Madinah adalah paradigma sosialisme. Tidak hanya menghancurkan nilai-nilai keyakinan yang keliru, tapi juga menghancurkan nilai-nilai kapitalistik eksploitatif yang terjadi di Mekah waktu itu. Karena pada dasarnya orang-orang Mekah di zaman itu memang lebih kuat dengan borjuasinya itu, dan lebih kuat dengan sistem kapitalismenya itu, sehingga terjadilah banyak perbudakan. Nah, Rasulullah bangkit dari situ melakukan nilai-nilai sosialisme itu. Penyetaraan ini. Maka Rasulullah melawan sistem kapitalis itu ya dengan mengangkat nilai-nilai sosialisme ya ke permukaan dengan berdasar pada tauhid. Tauhid ini kemudian untuk menciptakan al-adl wal ahsan tadi, keadilan dan kebajikan. Dengan dua pokok ini kemudian Rasulullah membangkitkan satu semangat kepada masyarakat bawah atau masyarakat kelas proletar untuk bangkit bahwa Anda tidak boleh diam. Anda memiliki persamaan hak. Anda memiliki hak yang sama di dalam hidup dan kehidupan. Anda memiliki hak yang sama di dalam bernegara. Anda memiliki hak yang sama di atas atau di hadapan Tuhan yang sama. Rasulullah seolah-olah memberikan isyarat itu. Itu adalah dengan nilai sosialisme. Jadi sosialisme secara syariah tidak ditentang, Pak. Hanya karena sosialisme hari ini tadi bergandengan dengan ateisme dan komunisme, sehingga menjadi konotatif. Salah gandeng aja ya. Iya, salah gandeng saja. Padahal kata sosialisme itu sendiri atau narasi sosialisme itu diterima oleh syariat. Maka banyak para cendekiawan Muslim agar tidak terjadi satu konotatif dalam narasi, sosialisme itu sering diganti dengan bahasa keadilan sosial atau solidaritas sosial. Seperti itu. Ada persamaan dengan Karl Marx? Ada, saya bilang. Karl Marx pun sama sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya, pemikiran Karl Marx itu bukan pemikiran awal atau pemikiran baru
yang baru muncul di abad 19. Justru tidak. Rasulullah sudah melakukan 1200 tahun yang lalu sebelum Karl Marx lahir. Justru Rasulullah sudah melakukan sosialisme itu sebenarnya. Itu dan tidak hanya saja dalam konteks narasi gitu ya, tapi betul, sudah konteksnya implementasi. Betul, dan itu sudah tercatat dalam sejarah dan kita bisa bacalah bagaimana Rasulullah melakukan nilai-nilai sosiokultural dan sosialisme di atas nilai-nilai syariat seperti itu. Hanya perbedaannya kalau Karl Marx dia melakukan perlawanan kelas atau ingin mewujudkan suatu masyarakat yang tanpa kelas atau classless society itu dengan berdasar pada sosiokultural ekonomi. Sedangkan Rasulullah melakukan perjuangan masyarakat tanpa kelas itu dengan berdasar pada nilai tauhid tadi. Tauhid yang ujungnya al-adl wal ahsan, kemudian ada nilai-nilai wahyu di situ. Bedanya hanya di situ. Jadi peranan agama, peranan Tuhan sangat besar oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kalau Karl Marx peranan Tuhan bahkan tidak ada. Hanya di situ saja. Jadi kalau secara hakikat melakukan perjuangan, ia melakukan perjuangan, tapi basisnya yang berbeda. Artinya apa yang dilakukan Rasulullah tentunya lebih komprehensif. Justru agama ini adalah melihat yang dilakukan dalam nilai sosialisme itu baik, ya, menghancurkan segala sesuatu yang harusnya sudah tidak bisa ada dikotomi yang tidak penting. Dihilangkanlah itu dalam agama. Kemudian juga mengoreksi hal-hal yang keliru dari nilai sosialisme. Dikoreksi, ditambahkan dan ditancapkan sesuai dengan basis syariat, yaitu dengan wahyu tersebut. Nah, Rasulullah melakukan itu. Bahkan Rasulullah juga membangkitkan perjuangan terhadap nilai sosialisme itu dengan jihad. Sedangkan Karl Marx membangkitkan perjuangan masyarakat proletar itu adalah dengan revolusi. Nah, perbedaannya hanya di situ. Tapi kalau saya katakan, adakah secara epistemologi misalnya persamaan di mana? Persamaannya di dalam nilai epistemologi bahwa Rasulullah concern terhadap nasib rakyat bawah. Sebagaimana juga tadi Karl Marx misalnya juga dia concern terhadap nasib rakyat bawah, kelompok marhaen ya kalau di kita kelompok marginal. Memang semuanya concern di situ. Hanya tadi kemudian ujungnya yang ini nilai jihad karena dasarnya adalah wahyu, ya, baik itu hadis Nabi itu sendiri maupun Quran. Tapi kemudian basisnya Karl Marx ada basis sosiokultural ekonomi sehingga menghilangkan peranan Tuhan dan peranan agama. Bedanya hanya di situ. Metodenya tentunya akan punya berbeda. Kesamaan orientasi di dalam mewujudkan satu kelas yang baik. Ada satu kelas persamaan persaudaraan, kemudian komunalitas kebersamaan di dalam kepemilikan dan sebagainya. Seperti itu, sama sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Bahkan komprehensif sekali. Kalau kita katakan di sini panjang lebar luar biasa. Jadi kita rubah sebenarnya bahasa kita. Kalau kita berbicara dengan bahasa kitab atau mungkin bahasa para kiai, bahasanya tidak dengan bahasa ilmiah kita, ya kan? Tapi dengan bahasa yang lain tadi, bahwa Rasulullah yang paling berjasa di dalam memperjuangkan atau menjunjung tinggi kaum duafa. Nah, kita berbeda dengan bahasa yang sama sebenarnya. Rasulullah memperjuangkan masyarakat proletariat. Dari kaum borjuis. Sama saja, betul. Basisnya sama. Nanti ujungnya jihad. Ya. Kalau Karl Marx ujungnya revolusi. Hanya itu sebenarnya kan. Jadi cuman orientasi sama. Perbedaan frasa aja gitu ya. Betul. Tapi substansi daripada itu semuanya adalah sama tentang menghilangkan kelas di sana. Tapi walaupun sebetulnya kalau misalnya kan banyak yang kemudian menggunakan pikirannya Karl Marx untuk melakukan revolusi, menghilangkan kelas, status kelas tadi. Nah, tapi ada yang kemudian ya ibaratnya adalah manis di depan gitu ya, menyampaikan revolusi demi kesetaraan, equality before the law, apa segala macam hal gitu ya. Ujung-ujungnya adalah jadi something yang dimana itu harus menjadi
bagian daripada konsumsi keseluruhan tentang ya, karena ini adalah menyangkut soal masalah misalnya perjuangan sosialisme, tapi justru kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tertentu Islam misalnya melalui Nabi Allah Muhammad ini memperjuangkan dengan basis tauhid tadi. Apakah kemudian ada tidak misalnya nih untuk mengangkat kelas ini, tapi justru kemudian yang mengambil keuntungannya adalah Rasulullah ataupun para sahabat yang punya pengaruh di dalam sistem itu sendiri. Oh iya, jelas tidak begitu. Ya, jadi artinya kalau kita menjunjung nilai sosialisme tadi, maka dipastikan para pemimpin itu sama dengan yang sedang dia bela. Dia akan sama dalam derajat, sama di dalam kekayaan, sama di dalam menanggung nasib, sama dalam suka dan duka, sesuai dengan apa yang sedang dia bela, yaitu rakyatnya. Karena itu sosialisme. Karena ini pada faktanya ya, yang kemudian itu fakta yang dilakukan dalam Islam loh. Ya, Ustaz. Soalnya masalahnya kan belakangan kemudian perjuangan soal masalah sosialisme gitu ya. Misalnya kan hari ini anggaplah dalam ruang politik lah gitu kan. Banyak politisi yang maju dengan gaungan itu. Nah, ini gaungannya sudah beda ya. Ngomongnya gaungannya meong padahal itu harimau gitu kan. Jadi gaungnya sudah beda. Ngomong gaungnya sosialisme, intinya dalamnya kapitalisme, intinya sekulerisme dan sebagainya. Bahkan tadi dalamnya ada brutalisme sebenarnya, bahkan totalitarianisme. Isinya bahkan itu. Betul. Tapi kalau ngomong masalah tentang sosialisme sangat kuat sekali. Jawara orangnya. Jawara. Implementasinya tidak ada di situ. Implementasinya ada di nilai kapitalis. Nanti dulu, betul. Jadi individualistik dan hedonisme sebenarnya sudah ada pada otak mereka. Tapi jajanan itu ya tidak akan laku, Pak. Kalau disampaikan itu, dijajakan, dijual belikan di tengah-tengah masyarakat, tidak akan laku. Maka dibungkuslah dengan bungkusan kado sosialisme. Walaupun isinya tadi adalah individualistik dan hedonisme terhadap dirinya, bahkan terhadap kelompoknya saja. Ini yang dilakukan hari ini. Betul. Tapi makanya kalau ingin melihat sosialisme, kita masih teringat dengan bukunya siapa, H.S. Cokroaminoto ya, almarhum, membuat Islam dan sosialisme itu. Beliau sudah rangkum sebenarnya bagaimana Islam itu ada dalam nilai sosialisme, itu luar biasa. Rasulullah itu betul-betul memperhatikan hak setiap individu. Bahkan tidak boleh ada orang yang melakukan kewenangan melebihi dari kewenangan dirinya. Tidak boleh orang melakukan dari batas-batas kezaliman. Orang tidak boleh melakukan batas-batas dari kewenangannya, batas-batas dari tanggung jawabnya. Semua orang disatukan di dalam nilai persamaan di dalam syariat. Dan itu betul-betul ditekankan oleh Rasulullah. Tidak ada boleh orang yang lebih bangga pada dirinya, pada marganya, pada nasabnya, pada sukunya, melebihi dari suku yang lain, melebihi dari rasa yang lain, melebihi dari bangsa yang lain. Itu Rasulullah menekankan itu. Jadi termasuk kepada anaknya sendiri. Jangan merasa Anda sebagai anak Nabi, Anda kemudian merasa petenteng, bangga bahwa saya pasti lebih baik daripada anak sultan nih. Anak sultan, anak Nabi, anak Rasul, anak Allah, nggak ada itu. Surga milik saya. Nah, itu tuh. Sampai itu yang ditekankan oleh Rasulullah. Nggak boleh begitu. Hal terkecil Rasulullah sampai keluarkan satu statement untuk kelas tenaga kerja, kelas orang yang diupahi, bahwa upahlah mereka. Ini disampaikan kepada para kaum kapitalis nih, para kaum pengusaha. Upahlah mereka, jangan sampai keringatnya kering. Berikan upah mereka sebelum keringatnya kering. Itu hadis Bukhari Muslim tuh. Rasulullah menekankan sampai urusan di masalah buruh loh itu. Bahkan Rasulullah selain itu juga, setelah itu tidak ada di antara kalian kecuali hanya bisa bersaudara seiman, sepenanggungan. Setelahnya Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, dalam satu di mimbar dakwahnya dia itu, mimbar khutbahnya dia, kata dia, andaikan aku melihat ada satu keluarga yang kelaparan, maka demi Allah akan aku perintahkan seluruh kalian ini untuk menanggung itu, untuk menanggung keluarga yang kelaparan itu tanggung jawab seluruh keluarga kita.
Dan sesungguhnya kata dia, berbagi makanan terhadap orang lain tidak menjadikan kita menjadi fakir. Artinya Disampaikan itu. oke. Ini gaungan sosialisme gitu ya. Ini gawan sosialisme. Tanpa memandang perlu bahwa dia agamanya apa. Betul. Betul ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, perhatikan, kata dia. Perhatikan seluruh, ini dia berbicara kepada para pegawai-pegawai. Perhatikan oleh kalian pemanfaatan, kemakmuran, dan pengembangan usaha-usaha kaum muslimin. Jangan kau selalu memperhatikan kharaj. Kalau perhatikan kharaj tanpa memperhatikan pemakmuran dan pemanfaatan lahan, maka kau sedang membangun dan sedang menghancurkan negeri dan bangsamu itu. Hati-hati itu. Artinya, dia sebenarnya memberikan satu wejangan sosialisme Ya. kepada umat Islam. Hei, perhatikan itu UMKM. Ya. Perhatikan itu pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Bagaimana hasilnya, bagaimana kemakmuran mereka, bagaimana kesejahteraan terhadap mereka. Setelah itu kau tarik kharajnya, kau tarik pajaknya, kau tarik zakatnya. Jangan kau perhatikan zakatnya saja, kau perhatikan pajak saja, tapi kau tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan dan pemanfaatan lahan dan sebagainya. Itu adalah satu wasiat Ali bin Abi Thalib. Ikut serta di dalam mendorong mereka Betul. gitu ya. Untuk melakukan Tidak mungkin akan keluar kharaj, tidak mungkin akan keluar pajak yang bagus kalau mereka usahanya juga bangkrut. Mereka tidak bisa punya usaha apa-apa. saya tidak bisa membayangkan betapa kemudian pemerintah kita Kalau seperti itu. kalah seperti ini memegang bahasa-bahasa ini dan Betul. mengamalinya gitu ya. Ini sosialisme Islam. Tapi sosialisme Islam berbasis wahyu, berbasis tauhid, berbasis al-adl, berbasis al-ahsan. Bukan sosialisme yang berbasis pada ateis, Jadi, berbasis komunis. Bukan. betul-betul murni menyoal soal masalah humanity. Betul. Gitu ya. Humanity. Betul. Dan aspek humanisme ada di dalamnya, di dalam sosialisme itu. Itu Islam. Jadi ada persamaan dengan sosialisme yang dibangun oleh Karl Marx di dalam satu sisi, ada banyak perbedaan tentunya di dalam sisi yang lain. Yes. Termasuk tadi, untuk apa kemudian sosialisme Karl Marx justru mengambil peranan ateis? Justru itu bisa merusak. Yes, betul. Padahal kalau yang diinginkan Anda adalah membangun ekonomi, sosial, kultural, ekonomi, berbasisnya adalah ketuhanan, bahkan itu lebih optimal dan lebih efektif dibanding dengan justru malah peranan agama dihilangkan di dalam perjuangan sosialisme itu. Itu adalah satu koreksi dari Islam. Jadi Muhammad SAW dan sosialisme, Islam dan sosialisme ada satu bentuk integralistik di dalam implementasi empirik di dalam sejarah yang sudah kita ketahui sampai hari ini tentunya. Luar Begitu. biasa. Ini dahsyat gitu ya. Betul. Semoga saja teman-teman sekalian, silahkan bagaimana pandangan teman-teman menyangkut soal masalah hal ini gitu ya. Dan ini perlu gitu karena setiap tahun kita merayakan hari kelahiran Nabi gitu ya. Betul. Itu selalu dengan kemudian bahwa itu tidak menjadi persoalan, bahwa itu adalah benar, misalnya maulid gitu ya. Tapi edukasi seperti inilah yang kemudian jarang sekali kita agak dikampungkan dengan masalah ilmiahnya. Ya. Betul. Betul. Biar jadi semakin lagi bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi, perjuangan sosialisme oleh Nabi itu bisa didapati dan bisa diketahui oleh masyarakat luas. Betul. Itu pertama adalah menyangkut soal masalah perjuangan Nabi seperti inilah yang harus banyak ditanamkan kepada masyarakat luas. Agarlah kemudian ini bisa menjadi basic gitu ya. Baik itu ketika dia memperoleh kebijakan ataupun dia dalam sedang upaya untuk mendapatkan suatu jabatan dan lain seterusnya, sehingga ketika amanah publik itu dia dapatkan dalam pelakonan itu dia mampu mengimplementasikan hal-hal ini gitu. Betul. Misalnya, karena ini sesuatu yang dahsyat gitu Ustadz ya. Sesuatu yang memang betul-betul usulnya adalah soal masalah tauhid gitu Ustadz ya. Yang menyangkut soal masalah humanity. Ya. Jadi kalau sudah menyangkut berbasis tauhid itu yang kita bawa di dalam mewujudkan atau melakukan power struggle itu diwujudkan dengan nilai tauhid, pasti ilmiah, pasti teologis, baru kemudian gabungkan sebagaimana sosialisme umum, yaitu sosiokultural yang menyangkut di masalah ekonomi, politik dan sebagainya. Lakukan semua sehingga nanti akan menjadi komprehensif dan integral. Bahasa agama akan menjadi bahasa ilmiah.
Bahasa agama akan menjadi bahasa akademis di antara orang-orang akademis. Bahkan bahasa agama ini akan bisa dikonsumsi baik oleh orang-orang yang yang memiliki pemahaman baik sebenarnya, yang berpikir secara sosiokultural itu, secara sosialisme tanpa ada nilai ateis dan komunis. Betul. Itu bisa gampang untuk diterima dengan baik karena kemurnian dan purify di dalam Islam itu terlihat jelas nilai-nilai itu. Tidak hanya dalam konteks narasi, tidak hanya dalam konteks tekstualis, itu ada konteks implementasi dan konteks secara substansif sudah ada pada tataran nilai-nilai sejarah, dan hari ini diungkap kembali oleh manusia setelahnya atau manusia-manusia modern bagaimana Islam mengimplementasikan sosialisme di tengah-tengah masyarakat. Gini Ustaz, apakah sosialisme atau yang tadi kita sebutkan menyangkut soal masalah humanity, apakah ini adalah yang kita sampaikan tadi, apakah menjadi substansi daripada humanity yang kita sebut di dalam Pancasila kita? Harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Harusnya humanity di dalam sila kedua itu harusnya betul-betul sosialisme di dalam Islam. Tapi kebanyakan para tokoh-tokoh Islam atau tokoh-tokoh di zaman kemerdekaan atau para tokoh negara Indonesia, saya yakin bahwa sila kedua itu tentang humanity, bagian dari humanisme, itu adalah ajaran dari syariat Islam. Makanya mereka mengambil Pancasila. Karena seperti ini gambarannya gitu. Gambarannya harus betul. Rasulullah betul-betul ingin menempatkan manusia pada tempatnya sebagai manusia di atas kemanusiaan itu, di atas nilai-nilai kemanusiaan yang diakomodir dan ditetapkan oleh yang memiliki manusia itu sendiri gitu. Pencipta manusia itu sendiri. Jadi kalau humanity di dalam pasal kedua Pancasila itu, harusnya itu adalah turunan dari aspek Islam itu sendiri. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Dan karena implementasinya harus implementasinya juga harus seperti itu. Tidak sebut humanis, Pak. Yang tidak bisa memperhatikan tetangga dekatnya, tetangga jauhnya, ya. Kemudian bangsanya. Yang satu sedang dizalimi, kemudian kita diam. Satu sedang digusur tanpa humanis. Tidak ada sebut nilai humanis di situ. Jadi aspek humanisme itu sudah bagian dari intisari juga di dalam syariat. Para tokoh Islam memandang sudah tadi yang pertama ada tentang belief in God, jelas tauhid. Tidak ada yang itu belief in God, kemudian itu yang Maha Esa itu, siapa sih yang paling Maha Esa itu? Yang paling murni esanya itu ya hanya Islam. Yang kedua, menempatkan humanity, aspek humanisme tadi, itu sudah diimplementasikan oleh Rasulullah di dalam nilai sosialisme sepanjang sejarah beliau. Jadi persatuan apalagi? Betul. Dia bukan manusia dan dia bukan bangsa Indonesia tatkala sendok garpunya masih berbunyi sedangkan tetangganya itu masih sedang nangis karena soal kelaparan. Iya, jelas. Itu bukan manusia dan bukan bangsa Indonesia. Betul. Karena bangsa Indonesia kan gotong royong. Betul. Gitu. Ya, gotong royong itulah yang Rasulullah sampai menyebutkan bahasa beliau itu, kalian itu satu tubuh. Al-mu'min lil mu'min ikhwah. Mukmin satu dengan mukmin yang itu saudara loh. Kata Rasulullah, ya syudu bahuhu ba'dan. Mereka di antara mereka itu saling menguatkan, jangan sampai hilang, jangan sampai berpecah. Tapi ada saudara dalam konteks beragama dan ada saudara dalam konteks sosial, yakni adalah sesama manusia tadi, Ustaz ya. Bahkan dalam banyak misalnya literatur menyangkut soal masalah implementasi sosial dari Rasulullah itu sendiri, kemudian tidak memandang kelas, tidak memandang agama, bahkan ada Yahudi yang kemudian dia berikan makan. Di dalam humanisme pasti begitu. Karena Rasulullah menyebutkan dengan maratibnya adalah pertama, lakukan siapa mereka? Apakah dalam satu akidah? Dia adalah ikhwan, satu akidah, ya, Islamiyah. Oh bukan. Dia siapa dia itu? Di bawahnya baru paling bawah al-insaniyah. Al-insaniyah pasti nilainya humanisme. Tempatkan dia sebagai insan yang dia harus juga mendapatkan kebahagiaan yang sama, yaitu hidayah kepada kita juga.
Sehingga nilai kemanusiaan tidak bisa hilang di situ. Tidak ada dalam ajaran syariat kita, maksudnya ajaran Islam, ya. Kemudian nilai humanisme itu dikarenakan tentang masalah Islamiyah, loh, tidak. Islamiyah itu sangat erat juga dengan nilai-nilai humanisme. Sama, secara nilai insaniah mereka sama. Ketika Anda melakukan satu kebajikan, Anda melakukan keadilan, Anda melakukan satu kesamaan hak, maka tidak boleh melihat agama. Jadi dalam nilai sosiokultural dan humanisme, di dalamnya ada nilai keadilan, persamaan hak sebagai manusia, persamaan di depan hukum, kemudian kemakmuran, kesejahteraan dalam satu komunalitas kepemilikan. Maka jangan memandang agama, memandang nilai aspek humanisme. Tapi aspek humanisme ini diakomodir oleh agama, begitu. Makanya Islamiyah kemudian insaniyah. Tanpa harus memandang agama, tetapi agama menjadi dasar kita untuk menyentuh, gitu ya. Betul. Kita melakukan itu karena dasarnya agama. Kenapa? Aspek humanisme itu ditetapkan oleh agama. Masalahnya begitu. Itulah sosialisme murni. Islam itu sosialisme harusnya begitu. Jika kemudian seperti itu, maka saya yakin sungguh, Ustaz, tidak akan ada yang kemudian berada di jalan untuk menguti gitar, menyanyi, untuk mencari suaka di sana, gitu ya. Atau bahkan kemudian ada yang tidur di bawah kolong jembatan karena memang tidak bisa pulang, karena tidak punya tempat tinggal, gitu ya. Ya, saya yakin sungguh ketika kemudian memang implementasi humanisme itu sebagaimana yang kita ceritakan dan tidak sebagaimana kemudian hanya sebatas pada bahasa-bahasa bibir saja atau lip service, gitu ya. Maka yakin sungguh semua manusia itu, misalnya terkhusus wilayah pada kita tarik ya gitu kepada komunitas kita atau bangsa Indonesia gitu, maka tidak akan ada lagi di sana, gitu. Dan saya kira bahasa kita, gaungan kita dalam konstitusi soal masalah kesejahteraan untuk rakyat Indonesia itu adalah tentang tujuan kita untuk mengangkat semua derajat manusia bangsa Indonesia itu ya. Oh, sudah bagus itu yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno tentang gotong royong. Memang itu ada nilai luhur bangsa Indonesia. Bukan hanya nilai luhur bangsa Indonesia, itu nilai luhur di dalam syariat kita bahkan. Gotong royong, persaudaraan, ya, persamaan, keadilan, ya. Itu adalah nilai luhur yang ada di dalam syariat. Termasuk orang yang menyampaikan tentang sosialisme, humanisme, selama dia jujur akan kelihatan nilainya di tengah-tengah masyarakat. Tapi hari ini tidak ada orang yang jujur dengan bahasa sosialisme itu. Jadi sosialisme tadi lip service saja, betul. Tidak jujur dia melakukan itu. Apalagi yang ngomong sosialisme ini politisi. Waduh. Itu namanya ngomong itu mensana in corpore sano. Ngomongnya ke sana maksudnya ke sono. Jadi beda. Beda makna ya. Ya. Nah, pelajaran sebenarnya bagi Indonesia, jangan anti dengan sosialisme, ya, karena sosialisme juga sebenarnya itu bagian dari nilai Pancasila dan juga diakomodir dalam syariat. Dan substansi yang mulia, gitu. Betul. Kan? Hanya menjadi cacat dan tercemar ketika digadangkan. Betul. Salah teman. Temannya dengan ateis dan temannya dengan komunis. Sehingga sosialisme yang tadi murni jernih, ada satu purifikasi yang luar biasa, jadi rusak, keruh dikarenakan teman-temannya yang rusak ini. Digandeng dengan salah ideologi. Betul. Gitu. Padahal kalau sosialisme ini adalah gandengnya dengan agama, sangat jernih sekali. Dan kita bisa lihat fakta empirik karena itu adalah ajaran yang memang dimuat di dalam agama itu sendiri, gitu ya. Baik. Demikian Ustaz ya. Kira-kira atau terakhir Ustaz, kira-kira apa yang bisa disampaikan di hari kelahiran Nabi? Jadi kita membahas tentang Rasulullah sangat bervariasi dari berbagai sisi. Perspektif kita bisa lakukan dari sisi spiritual, dari sisi dia sebagai negarawan, dan juga dari sisi dia sebagai penggagas pemikir di dalam satu sistem itu. Islam menghadirkan satu sistem sosialisme, humanisme di tengah-tengah satu masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Untuk apa? Kesejahteraan dunia akhirat. Itu intinya. Rasulullah juga bagian daripada rahmatan lil alamin. Itu sebenarnya. Baik, teman-teman sekalian, dalam konteks berbangsa dan bernegara, tidaklah harus kita memandang
dia beragama apa, Ya, berlatar betul. belakang agama apa, punya kesamaan dengan kita atau tidak, tapi cukup dengan kemudian punya hati, punya perasaan gitu ya, Ustaz, yang menganggap bahwa dia juga adalah bagian daripada manusia yang punya kewajiban dan apa namanya, punya hak yang sama sebagaimana kita dalam beragama dan juga dalam berbangsa dan bernegara. Dalam nilai kebajikan. Yes. Ya. Maka pantas baginya untuk juga mendapatkan apa yang selayaknya kita peroleh gitu ya. Betul, sebagai manusia. Dengan demikian, saya yakin sungguh tidak akan ada yang menangis, tidak akan ada yang yang berteriak soal kelaparan dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Dan tentu dari soal pembahasan kita inilah kemudian termaktub di dalam konstitusi kita, saya kira. Nah, demikian teman-teman sekalian, apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga bisa dapat menjadi tambahan informasi kepada kita semua, informasi pengetahuan, menjadi tambahan pengetahuan baru kepada kita sekalian. Namun tentu teman-teman sekalian, jika ada yang punya satu pengetahuan baru tentunya ya, silahkan dituangkan di kolom komentar biar juga bisa menjadi konsumsi publik gitu. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, buat Anda yang belum sempat subscribe kanal ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Semoga kanal ini selalu menjadi kanal edukatif, kanal yang selalu hadir untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.